Halo semuanya, nama gue Gerald dan di video kali ini gue akan membahas tentang fenomena yang cukup menarik tentang asuransi yang murah tapi ternyata mahal. Orang-orang yang membandingkan asuransi yang satu dengan asuransi yang lain, yang berharap untuk mendapatkan proteksi yang paling murah, proteksi yang sama dengan harga yang paling murah. Tapi ternyata kok seiring berjalannya waktu, kenapa saya diminta untuk naik ya preminya, padahal proteksinya juga nggak naik. Nah, gue pengen bahas di video ini. Harapannya dengan adanya video ini kalian cukup terbantu, kalian tidak mudah tertipu ataupun tergiur dengan hal-hal yang nggak realistis. Beberapa dari kalian mungkin pernah mikir, kenapa proteksi itu mahal banget ya? Asuransi itu rasanya kayak mahal banget. Asuransi itu udahlah buat orang-orang kaya aja. Buat kita yang kayak kaum menengah itu udahlah pakai BPJS aja. Buat apa punya asuransi? Dan pemikiran seperti ini itu yang akhirnya mengakibatkan beberapa orang, aku bilang beberapa orang ya, nggak semua, itu ya sekalipun mereka juga tetap berusaha memenuhi kebutuhan mereka, tapi mereka berusaha mencari opsi-opsi lain, kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Salah satunya adalah mencari asuransi yang paling murah. Pernah nggak ngalamin? Atau mungkin pernah dengar orang yang ngalamin seperti itu. Beberapa klien aku itu juga pernah mengalami hal yang sama. Mereka compare antara asuransi yang satu dengan asuransi yang lain. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil yang paling murah. Tapi setelah mereka mengambil yang paling murah, ternyata seiring berjalannya waktu, kok preminya jadi lebih mahal, ada kenaikan harga dan sebagainya. Mungkin kenaikan harganya kalau cuma 10%, 20% ya masih make sense lah ya. Sampai 30% mungkin masih make sense. Tapi kok kenaikannya bisa 2 kali lipat? Nah, ini yang mau aku bahas. Yang pertama, sebelum kita mengkritik kenapa asuransi itu preminya naik, kita harus sadar bahwa hal ini itu diakibatkan oleh beberapa hal. Salah satu hal yang paling berpengaruh terhadap naiknya premi asuransi, selain daripada usia dan resiko tertanggung gitu ya, itu adalah inflasi medis. Pihak asuransi akan melihat kalau inflasi medis tinggi, dia pun akan berusaha menyesuaikan gimana caranya supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga kita juga harus mengikuti inflasi medis itu. Kita nggak mau sampai ketinggalan dan akhirnya tidak bisa membayar klaim nasabah. Nah, yang kedua, yang juga perlu diperhatikan itu adalah tingkat fraud. Kadang-kadang pihak asuransi, perusahaan asuransi itu juga mengalami fraud yang dilakukan oleh nasabah, oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan. Padahal udah kerjasama nih, entah dengan rumah sakit, entah dengan tenaga medis, entah dengan nasabah. Kita kan punya kontrak ya, kalau dengan nasabah punya kontrak polis, dengan pihak-pihak tertentu ya kita punya kontrak juga gitu. Tapi kok dilanggar sehingga menimbulkan pihak perusahaan asuransi itu di-charge lebih gitu. Nah, hal-hal seperti ini ketika diakumulasi itu bisa mengakibatkan kenaikan premi karena terjadinya fraud. Tapi selain dari itu, sebetulnya sebetulnya salah nggak sih kalau misalnya kita itu berusaha mencari asuransi yang paling murah? Nggak salah sebetulnya, karena kan kita merasa itu bagian dari kebutuhan kita untuk memiliki proteksi, sehingga kita berusaha memenuhi kebutuhan kita. Tapi menurut aku kita juga perlu jeli kalau misalnya kita membandingkan antara asuransi yang satu dengan asuransi yang lain. Pertanyaannya, kenapa bisa asuransi yang satu
memberikan premi yang jauh lebih murah dibandingkan asuransi yang satunya. Padahal kita ada di negara yang sama, kita menghadapi situasi yang sama, klien-kliennya sama, rumah sakit yang ditawarkan juga sama, rumah sakit yang kerja sama gitu ya. Itu semuanya kan sama. Tapi kenapa bisa yang satu lebih murah daripada yang lain? Aku nggak akan membongkar di dalamnya seperti apa, tapi aku hanya akan memberikan gambaran. Di Indonesia, perusahaan asuransi itu ya ujung-ujungnya itu-itu aja. Perusahaan reasuransi yang menjamin asuransi juga itu-itu aja. Dan semua perusahaan asuransi, reasuransi, itu kan diawasi oleh badan yang sama, oleh OJK. Kenapa bisa kenapa bisa perusahaan asuransi yang satu memberikan harga yang jauh di bawah asuransi yang satunya? Bukankah kalau misalnya ada kesenjangan sejauh ini, OJK akan bertindak? Nah, ini adalah pertanyaan yang aku rasa perlu kalian refleksikan. Saran dari aku, jangan mudah tergiur dengan harga murah. Harga murah belum tentu memberikan yang terbaik. Belum tentu memberikan jaminan yang terbaik juga. Nah, buat kalian yang kepengen punya proteksi, tapi dengan harga yang murah dan legal, itu ya aku punya beberapa tips sih. Mungkin ada 2 tips yang bisa aku kasih ke kalian di video ini. Yang pertama, kalian bisa kalian bisa cari informasi, karena beberapa asuransi yang legal ya, yang secara dari perusahaan asuransinya itu memang memberikan cashback kepada nasabah. Ada periode tertentu perusahaan asuransi itu memberikan cashback. Nah, kalian boleh cari informasi-informasi itu. Kalau misalnya kayak contoh di tempatku itu ada juga produk-produk tertentu yang dalam periode 1 semester ini kita ada cashbacknya. Jadi ya harapannya itu juga bisa meringankan nasabah. Harapannya itu bisa memberikan kesempatan untuk nasabah punya proteksi dengan harga yang lebih ramah di kantong. Lalu pilihan kedua yang sudah pasti kalau misalnya kalian melakukan ini, ya aku berani jamin jatuhnya ujung-ujungnya kalian itu punya proteksi yang sama dengan harga yang relatif lebih murah. Apa itu? Ya kalian jadi agen asuransinya. Kalau kalian jadi agen asuransi, kan nanti komisinya kembali ke kalian. Jadi anggapannya kalian tuh kayak ya dapat cashback dari komisi kalian itu gitu. Itu juga salah satu cara yang bisa membantu kalau kalian kepengen punya proteksi dengan harga yang jatuhnya lebih murah, karena ada cashbacknya, ada komisinya itu. Begitu. Mungkin bonus ya, aku kasih satu bonus tips untuk bisa mendapatkan ya proteksi yang lebih murah. Ya tentunya kalian bisa sesuaikan plannya. Kalau misalnya kalian pengen punya proteksi rumah sakit misalnya, healthcare, proteksi kesehatan, ya kalau misalnya budgetnya belum terlalu banyak, kita coba dari plan yang paling rendah dulu. Yang penting kita sudah punya proteksi dulu, yang pertama-tama itu. Setelah itu, kalau seiring berjalannya waktu kita merasa kayaknya kita bisa lebih, itu kita boleh upgrade plan kita. Mungkin itu saat ini tips yang bisa aku berikan. Harapannya dengan tips ini kalian juga bisa semakin aware terhadap proteksi yang kalian miliki, semakin aware juga terhadap dunia asuransi. Saran aku lagi-lagi jangan mudah tergiur dengan harga murah. Ada cara-cara lain yang bisa kalian lakukan untuk tetap mendapatkan proteksi tapi mendapatkan benefit yang maksimal. Jangan sampai kalian tergiur dengan harga murah tapi ternyata itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Hati-hati dengan janji-janji yang too good to be true, yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Hati-hati banget sama yang seperti itu. Aku di industri asuransi udah kurang lebih
7 sampai 8 tahun. Aku tahu sistem kerja asuransi seperti apa. Aku ya bisa dibilang aku paham, dan aku hanya mau membagikan pengalaman aku dan apa yang aku tahu ke kalian. Semoga berguna.